Hai teman-teman, hai juga Pak John. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada chapter 8 Scoring Information System part 3, saya Niputu Mei Indrayani, NIM 182214205 akan menjelaskan tentang Business Value of Security and Control. Nah, teman-teman, pada bagian Business Value of Security and Control yang diindonesiakan yaitu nilai bisnis pada keamanan dan kendali. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan apa itu nilai bisnis pada keamanan dan kendali. Di sini dijelaskan bahwa banyak perusahaan enggan membebani keamanan karena tidak terkait langsung dengan pendapatan penjualan. Namun, melindungi sistem informasi sangat penting bagi operasi bisnis yang layak mendapat prioritas kedua. Keamanan dan pengendalian yang tidak memadai dapat menyebabkan pertanggungjawaban hukum yang serius. Bisnis harus melindungi tidak hanya aset informasinya sendiri, tetapi juga pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Kegagalan untuk melakukannya dapat membuka file perusahaan untuk litigasi mahal, untuk pemaparan, atau dapat pencurian data. Sebuah organisasi bisa diadakan bertanggung jawab atas risiko yang tidak perlu dan kerugian yang ditimbulkan jika organisasi gagal mengambil persetujuan atau tindakan perlindungan privat untuk mencegah hilangnya informasi rahasia, data korupsi, atau pelanggaran privasi. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu persyaratan hukum dan regulasi untuk pengelolaan catatan elektronik. Di sini dijelaskan bahwa peraturan pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini memaksa perusahaan untuk mengambil keamanan dan pengendalian yang lebih serius dengan mengamanatkan perlindungan data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses yang tidak sah. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk penyimpanan dan penyimpanan catatan elektronik serta untuk perlindungan privasi. Jika teman-teman bekerja di industri perawatan dan kesehatan, maka perusahaan teman-teman harus mematuhi Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan yang bisa disebut juga dengan HIPAA pada tahun 1996. Yang kedua, jika teman-teman bekerja di perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, maka perusahaan teman-teman harus mematuhi modernisasi jasa keuangan Act pada tahun 1999. Lebih dikenal dengan Greenwich Bailout setelah sponsor kongresnya. Kemudian yang ketiga, jika teman-teman bekerja di perusahaan publik, maka perusahaan teman-teman harus mematuhinya dengan reformasi akuntansi perusahaan publik dan Undang-Undang Perlindungan Investor pada tahun 2002. Lebih dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act setelah sponsornya Senator Paul Sarbanes dari Maryland dan perwakilan Michael Oxley dari Ohio. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi investor setelah skandal keuangan di Enron atau WorldCom dan perusahaan publik lainnya. Ini membebankan tanggung jawab pada perusahaan untuk menjaga keakuratan dan integritas informasi keuangan yang digunakan secara internal dan dirilis secara eksternal.
Sarbanes-Oxley pada dasarnya adalah tentang memastikan bahwa pengendalian internal untuk mengatur pembuatan dan dokumentasi informasi dalam keuangan. Karena sistem informasi digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, dan mentransformasikan untuk data seperti itu, undang-undang mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan sistem informasinya. Setiap aplikasi sistem yang berhubungan dengan keuangan kritis data, pelaporan memerlukan pengendalian untuk memastikan data tersebut akurat atau tidak. Kontrol untuk mengamankan jaringan perusahaan, mencegah akses tidak sah ke sistem atau ke data, dan memastikan integritas dan ketersediaan data jika terjadi bencana atau gangguan layanan lainnya. Oke teman-teman, pada slide sebelumnya, persyaratan hukum dan regulasi untuk pengelolaan catatan elektronik sudah saya jelaskan. Di sana, perusahaan itu harus menghadapi kewajiban hukum baru untuk penyimpanan catatan elektronik serta untuk perlindungan privasi. Sekarang sambung lagi mengenai bukti elektronik dan forensik komputer. Di sini menjelaskan bahwa pengamanan, pengendalian, dan pengelolaan arsip elektronik menjadi sangat penting untuk menanggapi tindakan hukum. Sebagian besar bukti saat ini untuk kecurangan saham, penggelapan, pencurian rahasia dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan banyak kasus perdata dalam bentuk digital. Kebijakan penyimpanan dokumen elektronik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektronik, email, dan catatan lainnya terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan tidak terlalu lama disimpan atau dibuang terlalu cepat. Ini juga mencerminkan kesadaran bagaimana melestarikan bukti potensial untuk forensik komputer. Kemudian, dalam suatu tindakan hukum, suatu perusahaan wajib merespon permintaan penemuan akses ke informasi yang dapat digunakan sebagai bukti, dan perusahaan juga diwajibkan oleh hukum untuk menghasilkan data tersebut. Biaya menanggapi penemuan permintaan bisa sangat besar jika perusahaan kesulitan merakit yang dibutuhkan data atau data telah rusak atau sudah hancur. Kebijakan penyimpanan dokumen elektronik yang efektif memastikan elektronik itu seperti email dan catatan lainnya diatur dengan baik. Pengendalian ini memberlakukan berat keuangan dan bahkan hukuman pidana untuk penghancuran elektronik yang tidak tepat pada dokumen itu. Dan selanjutnya yaitu forensik komputer adalah pengumpulan, pemeriksaan, autentikasi, pelestarian, dan analisis data yang tersimpan atau diambil dari media penyimpanan komputer sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Nah, teman-teman, menyambung pembahasan sebelumnya mengenai forensik komputer itu adalah pengumpulan ilmiah, pemeriksaan, autentikasi, pengawetan, dan analisis data yang disimpan pada media penyimpanan komputer sedemikian rupa sehingga informasi dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Nah, ini berkaitan dengan masalah berikut. Masalah berikut ada 4 ya teman-teman. Sudah tertera pada slide tersebut. Yang pertama, memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas bukti. Masalah yang kedua yaitu penyimpanan dan menangani data elektronik yang dipulihkan dengan aman. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi penting dalam jumlah yang besar data elektronik. Kemudian yang terakhir yaitu mempresentasikan informasi ke keadilan.
Alat bukti elektronik dapat berada pada media penyimpanan komputer berupa file komputer dan sebagai data ambien yang tidak terlihat oleh pengguna biasa. Contohnya, mungkin file yang telah dihapus di hard drive PC, data yang mungkin telah dihapus oleh pengguna komputer di media penyimpanan komputer dapat dipulihkan melalui berbagai teknik. Pakar forensik komputer mencoba memulihkannya dengan data tersembunyi untuk presentasi sebagai bukti. Kesadaran tentang forensik komputer harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan kontingensi perusahaan, CEO, perusahaan keamanan, staf sistem informasi, dan penasihat hukum perusahaan, semuanya harus bekerja sama untuk memiliki rencana yang dapat dilaksanakan jika kebutuhan hukum muncul. Anda akan mengetahui lebih lanjut tentang forensik komputer di track pembelajaran untuk bab ini. Oke teman-teman, sekian presentasi pada bagian Business Value of Security and Control. Maka akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.